Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya April Akasia dalam program kesayangan kita PHK. Pokoknya harus kerja. Dan kemarin setelah kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan, ada maknanya di balik pertanyaan di interview, rahasia di balik pertanyaan interview. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih setelah interview itu kita harus seperti apa? Apakah kita harus memfollow up dengan cara apa? Nah, untuk hari ini kita akan membahas tema seperti itu dan kita sudah kedatangan dua orang tamu cantik dari PT G4S Indonesia, yaitu Ibu Melisiana Dekriswandi dari Director of G4S, kemudian Ibu Novi Prasetyaningrum, Asisten HR Manager ya Bu ya. Oke, selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke Bu, kita langsung perkenalan aja ya mengenai G4S Indonesia. Boleh dijelaskan G4S Indonesia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa? Oke, perusahaan kami itu bergerak dalam bidang man security untuk security guard, kemudian untuk cash solutions yang bergerak dalam pengantaran barang-barang berharga, processing ATM, dan kemudian pengantaran uang berharga seperti banknotes dan kemudian gold. Kemudian untuk ekspor maupun import. Kemudian juga kita mengerjakan electronic system, pemasangan CCTV. Dan itu semuanya kita sebutkan sebagai total security, integrated security solutions. Baik, Ya. jadi lebih berhubungan soal keamanan ya Bu ya? Ya, lebih mengumumkan keamanannya. Baik, kalau boleh tahu nih Bu, mulai beroperasinya sejak kapan sih di Indonesia sendiri ya Bu ya? Di Indonesia kami mulai dengan PT Casintrans Perdana tahun 1994, kemudian mereka merger menjadi perusahaan asing dengan Securicore Indonesia, kemudian mereka di 2004 merger dengan G4, kemudian 2005 nama barunya adalah PT G4S Indonesia. Jadi totalnya udah Kira-kira dari tahun 94 sampai 2012 sekitar udah sekitar 18 tahun, 18 20 tahun berkarya, dan investasi asing ini cukup karena kita adalah the best company, kita membayar proper minimum wage untuk uang gaji, kemudian membayar overtime dengan yang terbaik dan benefit terbaik buat karyawannya. baik. Jadi perusahaan ini sudah cukup lama ya berada di Indonesia ya? Ya. Oke, kalau boleh tahu visi dan misi dari G4S sendiri itu sebenarnya apa sih? Dilihat dari tujuan G4S tadi adalah soal keamanan ya Bu ya? Visi dan misi tadi dari G4S sendiri apa? Kita mau employ the best people, the best practice, kemudian kita juga mau memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dengan memberikan bahwa security itu mahal, security itu nggak murah, security gajinya nggak bisa ditekan, dan orang yang bekerja dengan G4S itu harus bahagia bekerja di G4S karena mereka tuh mendapatkan fasilitas yang mungkin nggak 100% the best, tapi saya rasa itu sudah yang terbaik dibandingkan perusahaan security lainnya. Baik. Ya. Ibu, ini saya dengar perusahaan internasional ya Bu ya? Ya. Oke. Headquarter-nya di mana sih Bu kalau boleh tahu? Headquarter kalau dari kita regional office kita di Malaysia, tapi kantor pusat di Inggris. Di Inggris. Dan kita terdaftar di London Stock Exchange. Baik. Ya. Secara worldwide sendiri berapa office atau maksudnya All over berapa Indonesia, all over dunia 120 negara. 120 negara. Ya, dengan 625.000 employee seluruh dunia. Wow, Ya, banyak sekali. Kalau di Indonesia sendiri Ibu? Hampir 9.000 employee seluruh 9.000. Indonesia dengan 15 cabang operate seluruh Indonesia. Yang paling banyak cabangnya biasanya di Jawa ya Bu ya? Paling besar adalah Jakarta. Baik. Kita ada 3 branches Jakarta. Kalau target marketnya G4S sendiri itu siapa ya Bu? International Bank, bank-bank lokal, kemudian oil and gas, mining, kemudian di gold mine, kemudian di retail seperti Carrefour atau apa kayak gitu, terus kemudian juga di private house, offices, ya itu. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa security yang juga besar ya Bu ya? Ya, dan mereka sudah melek bahwa security memang nggak murah, security itu memang mahal. Betul, Ya, apalagi betul. makin kesini zaman makin banyak kejadian-kejadian kan ya, Ya. jadi security itu makin diperlukan ya Bu ya. Ya. Oke, kalau kita ngomongin soal kandidat nih Bu ya, G4S sendiri memerlukan kandidat tuh yang seperti apa sih kriterianya? Kalau untuk custodian yang untuk membawa uang-uang berharga kami, yang pasti kalau mereka sebagai supir, mereka harus training gimana prosesingnya uang itu masuk keluar, untuk bawa uang seperti apa, ganti ATM seperti apa, ada SOP-nya, dan mereka hanya sebagai training untuk 3 bulan pertama. Tetapi kalau untuk security guard, ini untuk force yang banyak. Kalau security guard, mereka juga harus lewatin 232 jam garda tama, kan mereka juga harus mempunyai SKCK, harus mempunyai KTA 3 tahun, dan mereka harus minimum 167
167 cm minimum, dan minimumnya SMA. Sangat strict sekali ya Bu Ya. ya. Jadi persyaratan dan kriterianya itu yang dibutuhkan Ya. G4S itu memang sangat-sangat orang yang terpilih sebenarnya ya. Betul. Oke. Ya. Untuk kompetitor sendiri ya Bu ya. Ya. Kalau menurut Ibu dengan adanya persaingan ini G4S sendiri gimana Bu dengan perusahaan security yang lain gitu? Oke, kalau untuk market share, kalau untuk yang perusahaan kawal angkut, kami memang sekitar 75% pasar untuk Indonesia. Tetapi kalau untuk yang security, walaupun total employee-nya banyak, 5.500, tapi kami itu hanya mencapai 3% market seluruh Indonesia. Karena ternyata di Indonesia itu kita ada punya sekitar 500.000 satpam. 500.000 Iya, banyak untuk sekali. seluruh Indonesia. Jadi kita hanya pegang 3% dan kita nggak serakah mau ngambil yang lain. Kita specialize di beberapa tempat yang justru susah untuk dipekerjakan orang lain. Baik. Karena kita ada sumbangan elektronik sistem, kita nggak hanya orang aja, kita bisa bilang bahwa contoh untuk ruangan seperti ini, kalau kita pakai alat-alat elektronik sistem, nggak perlu 10 orang, kita bisa pakai 3 orang. Jadi efisiensi juga untuk perusahaan. Jadi memberikan kualitas yang paling maksimal ya Bu ya, Ya. dari G4S sendiri ya. Ya. Oke, kalau kembali ke kandidat untuk G4S sendiri ya Ya. Bu ya, pekerja yang kira-kira yang akan bekerja di G4S, itu Ibu biasanya menemukan kendala apa sih dari pekerja-pekerja kandidat-kandidat tersebut? Kendala-kendalanya banyak sekali, bahwa kadang-kadang mereka nggak menguasai mungkin sekolahnya mungkin kurang baik atau apa, ataupun tingginya kurang, ataupun faktor gizi, jadi pada waktu medical mereka fail. Dan karena apalagi untuk yang bawa uang itu ketat sekali, jadi setelah 3 bulan kita rekrut 100, yang lulus hanya 50. Nanti habis 50 mereka masuk kontrak tinggal 20 begitu. Jadi sangat sulit untuk pas kriteria kita. Jadi kita terus rekrut, terus mencari orang baru. Baik, Ya. itu tadi pengenalan company profile dari G4S sendiri ya. Kita sudah lumayan mengerti ya mengenai perusahaan security dari G4S Indonesia ini seperti apa. Baik pemirsa, setelah ini di segmen 3 akan ada telepon interaktif mengenai tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana setelah interview. Bisa ditanyakan langsung ke Ibu, dan Anda bisa berinteraktif langsung lewat FB dari JobsDB ataupun dari telepon yang akan tertera di layar kaca Anda. Jadi jangan kemana-mana, kita akan punya perbincangan yang lebih menarik lagi, tetap di PHK, pokoknya harus kerja. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program PHK, pokoknya harus kerja. Masih bersama tamu kami yaitu Ibu Novi dan Ibu Meli dari G4S Indonesia. Kita teruskan perbincangan kita mengenai tema yang akan kita bahas hari ini. Setelah interview lalu bagaimana? Langsung aja kita tanyain ke Ibu Novi ya, seorang ahli HR. Jadi lebih jawabannya lebih lengkap, lebih jelas kita dapetin informasinya. Baik, Ibu Novi langsung saja ya. Sebagai rekruter setelah interview, apakah menurut Anda kita harus memfollow up? Sebagai seorang pekerjanya? Kandidat, Si calon kandidat. ya, si kandidatnya. Sebenarnya tidak diwajibkan seorang kandidat harus memfollow up kepada perusahaan. Tapi akan lebih baik jika memang dia melakukan follow up, itu akan kita sebagai seorang rekruter, sebagai pihak perusahaan akan bisa melihat tingkat ketertarikan yang bersangkutan, tingkat keseriusan yang bersangkutan bahwa dia ingin apply di perusahaan kita. Jadi itu akan sangat berguna ya. Kalau menurut Anda nih, dari follow up tadi ya, misalnya ucapan terima kasih gitu kan, Anda menilainya jika seorang kandidat melakukan itu seperti apa? Sah-sah saja, tidak masalah. Jadi artinya nggak ada masalah ya? tidak masalah, artinya untuk ucapan terima kasih jika ia ingin memberikan itu tidak masalah. Jadi itu suatu hal yang normal sebenarnya ya, Normal tapi saja. jarang sekali ya seorang kandidat Jarang melakukan hal sekali. seperti itu ya. Jarang sekali. Malu kayaknya mereka. Oke, lalu hal apa yang kandidat jika mendapatkan pekerjaan itu, yang dilakukan kandidat jika mendapatkan pekerjaan itu biasanya mereka seperti apa Bu? Selain ini ya,